Shalom dan selamat tahun baru. Kita berdoa. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita hari ini Kamis tanggal 6 Januari 2022 yang tertulis dalam buku 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Topik renungan kita hari ini adalah Tuhanlah yang empunya segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam 1 Tawarik 28 ditegaskan bahwa Raja Daud sangat rindu untuk mendirikan rumah ibadah. Akan tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia. Kenapa? Karena dia seorang prajurit dan menumpahkan darah. 1 Tawarik 28 ayat 3. Namun Tuhan memilih Salomo untuk mendirikan rumah Tuhan atau rumah ibadah tersebut. 1 Tawarik 28 ayat 7. Walaupun Raja Daud tidak diizinkan untuk mendirikan rumah Tuhan, dia telah mempersiapkan desain rumah ibadah yang akan didirikan dan juga bahan-bahan bangunan. Bangsa Israel juga dengan sukarela menyerahkan bahan-bahan untuk rumah Tuhan tersebut. Karena itulah Raja Daud bersukacita menyanyikan pujian. Dalam nats ini, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ditegaskan dalam 1 Tawarik 29 ayat 10. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari renungan itu? Jawabnya adalah memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Jawabnya adalah karena Tuhanlah yang empunya segalanya. Dalam ayat renungan hari ini, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12 juga ditegaskan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Dalam kondisi sekarang ini adalah suatu kondisi
yang tak satu orang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Atau kita sebut saja serba tidak pasti atau uncertainty. Bagaimanakah kita memuji Tuhan? Atau masihkah kita memuji Dia? Jawabnya saudaraku, ya, tetap memuji Dia. Yang pasti, belajar dari firman Tuhan yang dirinci dalam Alkitab, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, suka atau duka, Tuhan mengetahuinya dan tetap campur tangan untuk memelihara kita dan mengingatkan kita dalam segala hal, seperti yang ditegaskan oleh Yesus Kristus, bahwa Dia sudah meminta kepada Bapa di surga untuk mengutus Roh Kudus untuk mengajarkan dan mengingatkan kita apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Penghiburan buat kita semua adalah bahwa kepada Yesus Kristus telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Matius 28 ayat 18. Artinya adalah hanya sepatah kata Yesus berkata, apa saja bisa terjadi. Kalau begitu, tidak ada lagi yang kita takuti. Kita hanya berserah saja kepada Dia dan mempercayai Dia. Dan Yesus Kristus Tuhan kita akan bertindak atas situasi dan kondisi kita. Dan kita yakin dan percaya bahwa jawaban atas semua permohonan dan doa kita adalah Yesus sendiri. Luar biasa, bukan? Respon kita dalam hidup ini. Apakah respon kita dalam hidup ini? Jawabnya adalah memuji dan menyembah Dia dalam segala hal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Hidup ini kita pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan dalam hidup kami. Dan ajarlah kami memahami firman-Mu, agar kami dapat memaknainya dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.